哎呦我的妈！哎呦你！ Menunjukkan baju tok detok. Ya, saya juga ada baju tok detek. Nah, keren. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Enggak dong. Ini bini siapa? Nah, ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Pak Paiman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini, ya, cocok logi, katanya, sehingga kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3. Tapi pertanyaannya pasti nggak mau kan gitu. Jadi ini, ya. Pakai dong. Loh, ada yang pakai dong. Kalau saya sih ngapain pakai itu? Jadi begini Bang Aiman. Aturnya orang tua kau kasih makan, kau perkosa. Iya, pula. Duduk kau. Duduk. Bukan kau bilang duduk. Dipaksa ibu ya? Iya. Ibu dipaksa ya? Dia yang bawa ibu kemari. Telepon petumbak. Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Udah siapkan tanah 1 hektar, tanah saya kasih dia. Untuk bangun apa nih? Untuk bangun negara Panci namanya. Jadi negara Panci ini harus dilaksanakan segera. Nanti saya ngelantik, saya sebagai PBB-nya lah gitu, perwakilan PBB ya. Jadi Persatuan Bangsa-Bangsa, ntar saya siramin pakai air kendi itu berdua, Roy Suryo sama si Rismon ya, saya siramin pakai kembang 7 rupa. Saya lantik dia jadi presiden Panci. Si Rismon jadi presiden Panci, wakilnya Roy Suryo. Ya, menteri kesehatannya Dokter Tifa. Tapi sebelum jadi menteri kesehatan, Dokter Tifa diperiksa juga kejiwaannya. Takutnya stres gitu loh. Takut orang ODGJ kan nggak cocok juga di negara baru. Ini berarti benar apa yang dikata oleh kan Pak Opung Luhut ini, Bang. Iya. Itu orang-orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa, Pak. Makanya saya tadi di podcast yang tadi, saya bilang, tolong pemerintah ini bentuklah cyber ODGJ. Jadi ketika ada orang-orang yang kritik pemerintah, gejala-gejala seperti Rismon dan si Dokter Tifa dan si Roy Panci, itu harus segera ditangkap. Dipantau, tangkap, dicek kejiwaannya, dites ya, lalu disuntik penenang. Ya penenang, karena orang kayak begini rasa-rasa obatnya habis gitu loh. Kalau obatnya udah habis bikin rusuh ke negara ini. Makanya tadi tangkap mereka. Harus segera ditangkap. Termasuk si Ahmad Kojinuddin, pengacaranya. Saya referensi banget tuh kalau ada dokter jiwa yang nangkep dia, tolong segera diperiksa karena ngomongnya udah ngaco pengacaranya gitu. Kakang Waras Putih, kembalilah ke jalan yang benar. Jalanku sudah tetap. Jika kau menghalangi, terpaksa kita tumpahkan darah. Setiap kesalahan memang harus dibasuh dengan darah. Seharusnya Kakang tahu bahwa Kanjeng Arya Ardisoma telah menerima suap dari company. Pikiran kotor hanya ada pada orang-orang picik. Kalau pikiran Kakang tidak kotor,
Tentu Kakang mau menyerahkan kantong mainan yang saat ini Kakang sayangi lebih dari anak kandung Kakang sendiri. Rupanya kau juga menginginkan ini. Silakan. Pak Paiman. Ya, jadi begini, saya terpaksa ikut bicara ya, karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah, ya kan? Jadi gini, saya demi Allah, sumpah mati, nggak pernah yang namanya saya itu bikin ijazah Jokowi. Karena apa? Saya hidup selalu jujur, saya itu orang kecil. Dari SMP, kemudian berjuang, kalau saya nggak hidup bener, saya nggak mungkin dapat keberkahan sampai sekarang. Jadi gini, sekarang buktikan aja kalau memang saya dituduh, siapa yang bilang, terus kemudian ijazahnya bentuk yang dipalsukan seperti apa, dan siapa yang mengatakan saya di Matraman itu sampai 2017. Saya itu sampai 2002. 2003 saya itu sudah jadi Kaprodi. 2017 saya Direktur Pasca dan PLT Rektor. Jadi nggak mungkin lah saya itu membuat hal-hal seperti ini. Jadi tolong janganlah. Kalau membenci dengan Jokowi ya jangan melibatkan yang lain gitu. Kalau saya benar ya, demi Allah betul-betul mati kalau saya melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan. Jangan. Pak Paiman, sebentar gini Pak Paiman. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Roy. Kapan Pak Paiman terakhir halal bihalal? Di Pasar Halal bihalal Pramuka. sama siapa? Di Pasar Pramuka itu ada fotonya. Karena begini, kecurigaan dari Mas Roy dan kawan-kawan, ini ingin mengondisikan. Karena sebelumnya nggak pernah halal bihalal, tiba-tiba Mei 2025 melakukan halal bihalal dengan pedagang pasar Silaturahmi. Pramuka. Silaturahmi. Oh, jadi gini. Oke, silakan Pak. Itu Pertanyaannya kapan terakhir halal bihalal Pak? Selain 2025. Sebelumnya saya pernah? nggak ingat. Seingat saya itu bulan April karena setelah Lebaran. Seingat saya bulan April. 2025 ya Pak? Tanggalnya Mei, April. Jadi belum ada yang namanya kasus saya dengan Mas Roy. Saya juga belum WA Mas Roy juga belum gitu loh. Jadi kalau halal bihalal itu saya juga sebenarnya juga nggak mau datang. Cuman karena dari toko yang diundang itu nggak ada, terpaksa saya datang. Saya datang dengan anak saya juga gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya. Orang saya cuma datang juga cuma sebentar. Oke, Pak Paiman, ini Roy Suryo. Pak Paiman Ya, di foto itu jelas tanggal 1 Mei. Satu lagi Pak Paiman. Kenapa Pak Paiman sempat mau disebut ngaku-ngaku orang Komnas HAM? Jujur Pak Paiman. Nah, siapa yang Komnas HAM siapa? Lah ya itu ada kredit saya banyak tuh YouTuber Ceboker Nusantara itu. Clear banget tuh Pak Paiman. Ya udah. Aja. Saya bukan orang Komnas HAM, saya orang dosen kok saya. Lah iya, ya udah. Tapi Bapak itu disebut Komnas HAM. Pak Paiman, sebentar Pak Paiman. Pak Paiman berarti nggak ada hubungannya dong dengan masalah ini. Saya tanya Pak Paiman, saya regen. Berarti nggak ada Pak Paiman dalam hubungan melakukan ijazah palsu ini, membuat ijazah. Pak Paiman mau ya, ini. nanti diperiksa ya. Ya, Pokoknya disidik ya. Bener ya Pak Paiman ya. Dulu silakan aja. Oke, disidik mau. Ya udah. Ya, Pak Paiman ya, hadir ya. Nah, clear. Bagaimana mau mengatakan ijazah palsu? Oke. Orang Jadi sebentar Pak Paiman, tadi mengakui kok. iya, halal bihalal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi 2025 Pak Paiman kumpul di sana dengan alasan karena Sekarang diundang. tanyakan sama yang ngadakan halal bihalal. Saya kan hanya diundang. Oke, baik. Gitu baik, loh. baik. Jadi tidak ada kaitannya. Baik, gitu loh. baik. Jadi janganlah kita hidup ini sesuatu yang tidak ada dibikin. Kasihan dong keluarga saya. Saya tuh merintis dari bawah sekali kok sekarang nama saya dihancurkan begitu. Baik, baik. Nggak boleh lah. Gitu. Baik, baik.